malah stagnan, tidak ke atas tidak ke bawah. Ini pas leher ininya saja. Di sini saya tidak pakai kuradan tuh ya, tidak pakai dolomit, tapi alhamdulillah yang sana juga tuh tinggi-tinggi besar. Apalagi di belakang itu warahmatullahi wabarakatuh sahabat durian. Nah, sekarang saya akan menanam ya bibit durian, 2 bibit di sini, ada 2 varietas juga, duri hitam dan super tembaga. Dimana yang di sana sudah saya siapkan lahan miring, saya buatkan terasiring dulu ya. Saya sengaja di sini untuk menanam bibit durian ini tidak memakai arang sekam bakar ataupun sekam biasa ya, tanpa dibakar juga. Yang jelas ini tanahnya porositasnya gembur. Itu berlaku bagi tanah yang porositasnya keras dan banyak bebatuan gitu. Nah, itu pun juga kalau menanam pakai media seperti itu, biasanya kalau ada kemarau tidak cukup lama pun harus dibantu dengan penyiraman gitu. Apalagi di musim kemarau kan begitu sahabat. Cuma semuanya itu ada plus minusnya ya. Jadi kalau tanah ini, kalau ketika musim hujan ataupun hujan biasa saja sudah menyerap gitu ya, udah menyerap gitu. Dan ini tanaman durian bawor yang sudah beberapa tahun kemarin ya, sekitar 3 tahun lah ya sahabat tani. Dari bibit syukuran gini juga yang saya tanam, alhamdulillah tinggi besar. Baik, saya akan tidak panjang lebar, akan lanjut melakukan proses penanaman. Yang jelas super tembaga dulu dan dibantu nutrisi daunnya seperti NPK saja sahabat tani ya, karena ini semalam hujan. Kalau dengan kohe fermentasi itu apa namanya ya sahabat tani, takutnya jamur gitu ya, atau bakteri patogen. Baik, saya lanjut melakukan proses penanamannya di lahan miring yang sudah saya buat terasering sahabat tani. Nah seperti ini ya kondisi lahannya miring. Nah, itu pun musangking yang sudah 4 tahun ditanam, dan ini matahari tuh, durian matahari maksudnya musangking ya. Saya bikin lubang, yang jelas lubangnya tidak dalam sahabat ini, jangan sampai dalam. Biasanya dalam itu menyebabkan jamur dan susahnya berkembang atau stagnan ya, pertumbuhannya sulit bertumbuh. Nanti setelah ditanam ini kan terasanya selebar ini saja. Nanti kan saya semakin ini adaptif di lebarin terus, dikikis ya. Yang penting supaya untuk memudahkan saya nanti melakukan perawatan dan penyiraman serta pemupukan gitu maksudnya ya, dibuat terasering. Kalau langsung ditanam miring begitu kan nanti air hujan ataupun air penyiraman lari begitu saja ya, jadi tidak tertinggal di sini air ya begitu ya. Jadi daya serapnya nanti di musim kemarau sama aja bohong kalau memang tidak dibikin terasering begitu sahabat tani. Dan ini fokus sebagai nutrisi nanti di lubang tanam yang sudah saya siapkan di sini supaya mempercepat, membantu proses pertumbuhan sahabat tani. Saya mau bikin lubang dulu ya, tidak dalam, jadi supaya akar serabutnya terpapar oleh sinar matahari, jadi tidak tertimbun langsung juga oleh tanah ya sahabat tani. Tidak begitu dalam, kapok saya nanam dalam-dalam tuh, sulit sekali ya, sulit sekali besarnya, malah stagnan, tidak ke atas tidak ke bawah. Ini pas leher ininya saja tuh. Di sini saya tidak pakai kuradan tuh ya, tidak pakai dolomit, tapi alhamdulillah yang sana juga tuh tinggi-tinggi besar. Apalagi di belakang itu musangking yang udah usia 4 tahun hampir 5 tahun, gede banget gitu ya. Nah ini nutrisinya saya bantu, tapi tidak banyak sahabat tani, sekitar 1 sendok makan saja, jangan banyak-banyak tuh. Boleh ditimbun ya kalau gak percaya, ini tidak dalam sahabat tani. Mau pakai sekam juga boleh, tidak juga boleh, yang penting kurang tertutup sedikit, ditambahin di sini, ambil dari atas tuh contohnya seperti ini. Ini mencontohkan saja dan mohon maaf tidak ada maksud untuk mengajari,
Malah ini asli, serius saya nanam ini. Maksudnya untuk permanen, untuk dipatenkan. Tidak begitu habis ditanam dibongkar lagi, enggak. Kalau hanya untuk mencontoh kan, menanam terus dibongkar lagi. Nanam sahabat tani, saya nanam terus bukan untuk memperkaya diri ya, melainkan memanfaatkan lahan, optimalisasi lahan juga, daripada tidak produktif. Selagi saya juga masih produktif dan adaptif, insya Allah saya tidak akan santai-santai gitu ya. Tuh, ininya dilihatin aja ke matahari. Ini dipadatkan supaya nanti hujan tidak ini. Nah, dibuat terasering begini, kalau saya nanti melakukan penyiraman, perawatan dan pemupukan itu mudah. Kalau mau memupuk tuh tinggal letak di sini ya kan. Kalau segini kan tidak, sistem busut pun tidak akan berbahaya. Karena kalau begitu tuh hujan turun, langsung aja turun. Ya, tidak menggenang. Jadi berjejer nanti di sini pohon durian. Insya Allah 2-3 tahun ke depan semuanya ideal. Dan untuk pertumbuhan sahabat ini. Begitu. Nanti kalau ini makin besar, boleh diperlebar lagi terus terasering-nya. Seperti ini, hitung-hitung sekalian ini menggemburkan gitu, menggemburan maksudnya kan seperti ini. Optimalisasi lahan sahabat tani. Sekarang pajak mahal kan, pajak mahal. Kalau lahan tidak diproduktifkan ya tahu sendiri loh, rugi. Makanya siapapun itu sahabat tani, khususnya yang memiliki lahan, harus ditanami. Gak harus sama durian saja, sama apa aja itu, abai kah ya, pisang kah, bebas. Kurang tegak nanti pakai bambu ya, begitu. Dan setelah ini saya akan melanjutkan melakukan pemupukan pada tanaman durian yang usia remaja dengan pupuk NPK Pak Tani ya, yang komposisi unsur haranya berimbang, insyaallah. Dan barusan pupuk yang kemari saya aplikasikan itu atau tabur di lubang tanam sini, tak lain adalah pupuk NPK Yaramila, khusus pupuk daun. Jadi kedalamannya samain dengan yang di polybag ya. Anggap aja ini menyimpan di polybag begitu. Jadi tidak terlalu dalam, supaya akar serabutnya mudah terpapar oleh sinar matahari ataupun musim kemarau, mudah menyerap air. Kalau dalam kan busuk sahabat tani. Saya sudah mengalaminya baik di lahan datar maupun lahan miring. Jika menanam terlalu dalam itu, aduh, betul-betul ampun sahabat tani, tidak ada perkembangannya sama sekali. Serius, saya tidak bohong. Makanya saya tidak mau kesalahan ini terulang yang kedua kalinya. Buktinya, kalau menurut saya tidak salah, tidak terlalu dalam, ya sampai sekarang tanaman duriannya tumbuh subur, sehat, dan besar sahabat tani. Baik, terima kasih ya sahabat tani durian bagi yang sudah menyaksikan. Kemudian di sini akan
lanjut melakukan proses pemupukan pada tanaman durian yang sudah ini sudah dewasa dengan pupuk NPK Mutiara 1616 dengan dosis yang tepat, waktu yang tepat, cara yang tepat di pagi hari ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mohon maaf juga jika ada kata-kata kerugian yang salah, mohon untuk dimaafkan. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga amal ibadah puasanya diterima di sisinya bagi yang menjalankan. Terima kasih dan ketemu lagi di video berikutnya seputaran tentang tanaman durian, alpukat, cengkeh, pisang, dan lain-lain. Terima kasih dan dari kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.